bawahnya job desk dan juga kode seorang asesor. Dan kemudian di materi kedua adalah kita mempelajari atau memperdalam mengenai validasi assessment. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita sedikit kembali mengulang mengenai panduan webinar ini. Di mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh asesor LSP Pramundo. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Rasanya senang sekali, sekaligus juga kami akan melaporkan kepada Ibu Teti Desiati dan Pak Hendra pribadi mungkin yang sudah hadir pada pertemuan atau siang hari ini, bahwa kegiatan ini bertujuan untuk upgrading bagi asesor LSP Pramundo sesuai dengan program kerja kita, bahwa kita akan melaksanakan pengembangan dan upgrading untuk asesor Pramundo minimal 1 kali dalam 1 tahun. Jadi hari ini merupakan upgrading yang pertama di tahun 2022. Kemudian saat ini jumlah asesor LSP Pramundo itu seluruhnya dari Sabang, dari Aceh sampai dengan Merauke. Kita totally semua ada kurang lebih sekitar 280 asesor kompetensi. Kemudian kita sudah mempunyai 2 master asesor dan 1 calon master asesor. Mudah-mudahan calon master asesor segera merampungkan dan bisa membantu untuk ikut pembinaan kepada teman-teman asesor kompetensi. Saat ini kami masih mempunyai 41 skema yang terdiri dari skema dengan mengacu kepada Standar Kompetensi Kerjaan Nasional Indonesia atau SKKNI, dan yang kedua adalah skema yang menggunakan skema ASEAN, yaitu untuk skema-skema Biro Perjalanan Wisata. Pada saat ini secara maraton, mohon maaf saya sampaikan kepada teman-teman asesor yang lain yang belum kami panggil untuk mengikuti kegiatan upskilling yang akan dilaksanakan tanggal 25 sampai tanggal 27, karena memang tempat terbatas. Kemudian juga kami mengutamakan teman-teman asesor yang berdomisili di Jakarta lebih dulu, karena ini kami tahu kondisi saat ini. Kalau misalnya asesor dari Jogja kita panggil, itu tentunya akan terkait dengan dana dan sebagainya. Jadi kami nanti tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 akan menyelenggarakan upskilling buat teman-teman asesor BPW, di mana nanti asesor BPW ini yang mereka akan mengakses untuk skema-skema yang menggunakan skema ASEAN. Ya, karena bahwa sesuai arahan dari BNSP bahwa mulai April ini untuk yang mengacu kepada skema ASEAN kita harus menggunakan baik formnya, metodenya dan sebagainya mengacu kepada pedoman daripada ASEAN Toolbox. Nanti tentunya Ibu Teti dalam hal ini akan banyak menyampaikan. Pada saat ini kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Teti Desiati selaku komisioner BNSP, yang kalau buat saya Bu Teti ini bukan komisioner tapi merupakan penasehat pembina secara pribadi ya ke LSP Pramundo ini.
Jadi kalau yang ditugaskan ke sini Bu Teti, aduh kami sangat senang sekali gitu, pas banget rasanya. Ya, mohon maaf ya Bu Teti. Itu nggak imparsial. Bu Teti nanti akan menyampaikan. Itu konflik kalau Bu Teti tugaskan ke sini itu konflik Bu Sri. Lanjut dulu. Nanti Bu Teti akan menyampaikan job desk-nya asesor, kemudian kode etik. Karena mohon maaf, kami mau asesor LSP Pramintu itu adalah asesor yang mempunyai kode etik yang luar biasa. Kemudian juga nanti Bu Teti akan menyampaikan sosialisasi karena banyak teman-teman yang masih abu-abu yang mengenai ASEAN Toolbox ini. Skema yang bagaimana yang harus mengacu kepada ASEAN. Kemudian yang kedua, teman-teman semua, kami juga mengundang Master Asesor yaitu Pak Indra pribadi, ya. Ini nanti untuk menyampaikan materi mengenai NKVA, memberikan kontribusi validasi. Selamat datang Pak Indra. Selamat datang ya. Selamat datang ya. Terima kasih. Terus terang saja kenapa topik yang kita ambil adalah untuk NKVA. Jujur Bu Teti, Pak Indra, teman-teman ini masih tanda tanya. Karena beberapa kali kami melaksanakan assessment, ternyata setelah kami cek, masih bingung mereka. Ya, kenapa? Bukannya, kan di situ ada 2 master ini, dan ada 1 karyawan. Apa mereka nggak bisa membuktikan? Mereka akan lebih perhatian kalau kita mengundang dari luar. Walaupun nanti memang Bu Teti, Pak Indra, kami juga sudah memprogramkan setelah ini secara kelompok-kelompok kecil per skema kami akan mengadakan kegiatan rutin dalam rangka pembinaan asesor kami. Karena saya memang bukan meremehkan asesor kami, mereka luar biasa, sangat luar biasa. Tapi kalau dalam 1 tahun hanya menguji 2 kali, itu tentunya begitu akan menguji sudah lupa lagi. Ya, jadi inilah kondisi yang saat ini. Jadi kami akan secara rutin nanti akan memberikan pembinaan kepada teman-teman asesor kami per skema, jadi supaya lebih fokus. Kemudian saya kira itu saja karena teman-teman sudah ingin mendengar ini arahan dari Ibu Teti maupun nanti arahan juga dari Pak Hendra. Kalau saya banyak bicara nanti aku Jusri udah bosen lihat mukanya Jusri. Untuk teman-teman asesor kompetensi, silahkan, ini luar biasa kesempatan hari ini. Ya, silahkan nanti kalau ada pertanyaan, nggak usah sungkan-sungkan, silahkan gali informasi apa yang disampaikan oleh Ibu Teti dan Pak Indra siang hari ini. Apa yang menjadi kebingungan silahkan nanti bisa dipertanyakan. Selamat mengikuti upgrading hari ini. Mudah-mudahan upgrading yang tidak lama, hanya berapa jam ini akan bermanfaat ya untuk teman-teman nanti dalam melaksanakan kegiatan assessment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih banyak Bu Sri. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bu Teti sekaligus membuka dan sekaligus juga menjadi narasumber kita yang pertama, di mana di sesi pertama ini akan selesai dari pemaparan sampai diskusi, kita akan selesai pukul 14.30. Kemudian kita akan masuk ke sesi kedua, di mana sesi kedua ini akan selesai diperkirakan 16.30, mudah-mudahan on schedule. Karena begitu 16.30 selesai kita akan berburu ya, keluar biasanya. Berburu apa? Berburu untuk ngabuburit, berbuka puasa ya. Jadi rencana pemahaman hari ini, dan selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan sekaligus pembukaan dan pemaparan dari Ibu Teti yang merupakan juga komisioner BNSP, di mana beliau selalu menjaga mutu bagi para asesornya karena beliau di bagian penjaminan mutu. Terima kasih. Waktu tempat kami persilakan Bu Teti.
Dan bagi rekan-rekan sekalian, selamat mengikuti. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, Ketua LSP yang saya cintai, Bu Sri, dan seluruh jajarannya yang pada hari ini memfasilitasi pertemuan, juga kepada Master Asesor, kolega saya, Pak Hendra Pinggadi yang siang hari ini makin lama makin cinta pariwisata, lama-lama dia lupa sebagai engineer pesawat terbang ya. Nanti dia jadi guys, dia akan ambil alih kerjaan kita. Dan tentunya teman-teman asesor, kolegaku yang sangat kucintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Doa saya yang terbaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa saya yang terbaik ya buat teman-teman supaya senantiasa di bulan Ramadan ini yang berpuasa bisa lancar menjalankan ibadahnya sampai nanti ya pemerintah mengumumkan kapan hari pertama Lebaran. Oke. Dan buat teman-teman yang nggak berpuasa, mudah-mudahan menjaga asupan makanan dan perhatikan lingkar perut ya, karena kalau lingkar perut makin besar itu tanda-tanda banyak lemak nimbun ya. Harus jaga kesehatan. Saya udah mulai kayak Bu Sri, jalan pagi Bu Sri, aku udah hitung langkah berapa kalori ya. Jadi teman-teman, Makasih Bu Teti. yes, please take care of your health, that is number one. Kita bersyukur aja deh kita masih diberi kesehatan ini ya, alhamdulillah. Di acara hari ini saya apresiasi sekali karena LSP Pramindo selalu concern dengan kualitas dari para asesor yang menjadi pilar ya, istri ya, pilar utama nih. Nggak ada mereka roboh nih LSP, bener nih, nggak ada mereka roboh. Jadi Ibu Bapak, you are very important. Oleh sebab itu harus jaga ya, jaga kesehatan, mental health-nya juga dijaga ya Bapak Ibu ya. Apalagi sekarang begitu banyak kejadian-kejadian yang mungkin membuat kita jadi agak-agak kalau anak muda sekarang ngomongnya overthinking. Apa tuh? Kalau saya sih ribet. Oke, Bu Sri kan minta saya bicara tentang kode etik juga ya. Kode etik yang paling gampang sih untuk teman-teman ketahui itu adalah bahwa sertifikasi Kayaknya mesti pelayanan. dibuka dulu deh Bu Teti. Mesti Kenapa? dibuka dulu nih. Oh iya. Belum dibuka ya? Biasanya yang buka tuh bapak-bapak. Ya udah ya, bercanda ya teman-teman. Jadi sebelum saya masuk ke materi saya, yang tadi Bu Sri udah pesen ya, kode etik dan juga bagaimana peningkatan mutu, pemastian mutu, dan juga pemeliharaan ya, terutama pemeliharaan kita lakukan. Izinkan saya atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi membuka acara Upskill Asesor LSP Pramindo tanggal 23 April 2022. Saya mohon emoticon, tepuk tangannya semua. Ada di layar kaca. Iya, terima kasih. Oke. Resmi sudah dibuka, Bu Sri, Pak Mangun, over to you, MC atau langsung? Untuk sesi kedua ini akan dimoderatori oleh Bapak Joko Langen. Iya. Jadi silakan Pak Joko Langen untuk langsung moderator sesi yang pertama. Silakan Pak Joko Langen. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Pak Joko. Yang Langen Budoyo. Saya izin share screen saya ya, kalau boleh ya. Jadi nanti teman-teman saya kasih bahannya ya. Oke, so dalam rangka upskill dan pertemuan ini, intisari kenapa BNSP keluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2022 itu karena BNSP ingin bahwa semua asesor itu
mampu menggali bukti-bukti berkualitas. Intinya itu kok, intinya itu. Nah, bukti-bukti berkualitas ini ternyata ada di standar yang mana antara Indonesia sama ASEAN berbeda ternyata. Itu. Saya kemarin beberapa kali ya turun ke lapangan tuh ketemu LSP yang saya witness nih. Oke. Itu pada saat mengembangkan instrumen assessment melalui metode observasi demonstrasi, teman-teman tahu kan? Itu kan pakai form IA 01, ya kan? Betul? IA 01 ya. Nah, saya berulang kali melihat bahwa mereka tidak mengikut sertakan form untuk pertanyaan yang menggali si observasi demonstrasi tadi. Ini teman-teman kok diem aja sih? Saya bilang form IA 01, saya benar atau salah sih? Jangan-jangan form IA 02, ayo. Benar. Observasi IA 02. Lo kok Ya, salah? pada diem semua kan? Untuk pertanyaan yang mendukung observasi IA berapa? Boleh dicek nggak? Mau ngecek aja nih. Halo teman-teman. Ayo. IA Pertanyaan. 03. Nah, itu kan Romo. Romo tuh kan udah hidupnya waktu itu 7 hari 7 malam ya, bertapa dengan semua dokumen. Jadi dia ingat. Iya teman-teman. Iya, nggak ada kelas 6 sama IA 03. Nah, si IA ini unfortunately sering tidak diisi. Coba. Jadi waktu mereka bikin skenario, terus tugas di checklist observasi itu, mereka bikin kan, nanti kamu mesti begini-begini, nanti outputnya ini gitu. Oke. Nah, si pertanyaan yang di 3 itu kosong. Terus nanti sama asesornya diisi pakai tulisan tangan. Lalu saya tanya, ini ada 5 asesi nih kayak gini. Ada 5 asesor yang melakukan pembuktian. Ini gimana caranya nih kita ketemu standarisasinya kalau pertanyaannya tidak disiapkan. Jadi Bu Sri, saya mohon pertanyaan untuk mendukung observasi ini kan Ibu udah bikin tuh skenario apalah segala macam, itu siapkan aja. Perkara dipakai nggak dipakai doesn't matter, tapi yang penting adalah terstandarisasi ya. Nah, ini kenapa saya ingin bicara terkait develop quality evidence on the application of competency standard. Ini erat kaitannya dengan ASEAN. Jadi salah satu fungsi BNSP dari 6 fungsi amanah dari PP 10 tahun 2018 ya, itu adalah fungsi keempat, yaitu sertifikasi kompetensi kerja nasional dan internasional. Jadi ini relevan sekali dengan apa yang kita minta LSP. Betul yang Bu Sri bilang, kalau sampai 28 April LSP yang punya skema ASEAN sebagai ruang lingkup lisensinya tidak merespon ya, dengan cara menyelaraskan si perangkat assessmentnya maupun mengupskill asesornya, maka ruang lingkup lisensi dicabut oleh BNSP itu. Jadi teman-teman, ini penting sekali menjadi perhatian teman-teman. Yuk, kan Anda pilarnya LSP Prapindo ya, kita bantu, kita save LSP Prapindo supaya nggak dicabut ruang lingkupnya. Oke, gitu. Jadi ini sedikit gambaran aja bahwa BNSP periode 3 sekarang ya, salah satunya kenapa I have to come to the office, karena sekarang ini kerja sama internasional terutama ya, itu bertubi-tubi Bapak Ibu, sangat bertubi-tubi. Ini yang di atas nih is going on ya, antara Uni Eropa Comprehensive Economic Partnership Agreement
kemudian Australia going on. Kalau dengan New Zealand kita agak freeze karena masalahnya COVID. ILO UK itu masih jalan terus, dan sekarang mereka masuk ke maritim industri selain pariwisata. Dengan Jepang kami melakukan kerjasama untuk skill evaluation. Kebayangkan ya, dengan organisasi APO, yaitu Asian Productivity Organization, mereka benchmarking bagaimana menjadi badan akreditasi seperti BNSP memberikan lisensi pada LSP, karena mereka punya 19 wakil APO gitu ya di tiap negara yang digawangi oleh direktorat produktivitas. Jadi tiap negara itu punya direktorat produktivitas, mereka lah yang disebut sebagai National Productivity Organization. Jadi kita bantu mereka bagaimana becoming an accreditation body. Saya kebetulan adalah lead assessor yang pertama untuk mereka, jadi mereka pinjem saya. Pak Kunjung sih suka ngeledekin saya, wah Teti kamu bentar lagi di hijack, pindah ke Tokyo katanya, karena headquarternya di Tokyo. Amin, amin. Ya, terus Indonesia juga bantu untuk ASEAN Disaster Management ya, dan ini proyek yang sekarang sedang berlangsung dengan BNPB. So you guys can imagine ya betapa banyak fungsi ini diemban oleh bidang penjaminan mutu dan hubungan kelembagaan, yaitu saya dan tim gitu. Nah, untuk ASEAN sendiri kita bicara tentang ATPRS nih, bahwa BNSP itu adalah lembaga yang meregistrasi sertifikat-sertifikat yang diterbitkan melalui LSP yang dilisensi dengan ruang lingkup si skema ASEAN tadi, diregistrasi oleh BNSP di ASEAN Tourism Professional Registration System, sehingga ketahuan nih berapa banyak tourism profesional pemegang sertifikat asal Indonesia yang beredar di platform web ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kenapa harus kita melakukannya dengan sungguh-sungguh sebagai asesor, mengumpulkan bukti berkualitas, karena ini masalah trust ya, ini masalah trust, jadi masalah kepercayaan. Nah, MRITP sendiri itu adalah Mutual Recognition Arrangement for Tourism Professional. Indonesia adalah lead country, jadi hanya di Indonesia saja gitu ya, kurang lebih ya, yang punya dua entitas yang menggawangi bagian pendidikan pelatihan, yaitu NTPP, sama bagian yang memastikan sertifikasinya, yaitu TPCB yang diamanahkan ke BNSP. Dan sekarang juga ada CEPA dengan Kanada, Chile, di mana Bapak Ibu tahu kan, kita orang pariwisata kerjanya 24 jam ya, ya Bu Sri ya, nggak ada, karena zona waktu yang berbeda. Jadi mereka pagi, kita udah malam. Nah itu, jadi tim saya tuh kerjanya gitu, hampir boleh dibilang lebur. Alhamdulillah nih, Kingdom of Saudi Arabia, teman-teman, mereka tahu bahwa pasokan minyak udah mau habis, jadi mereka mau konversi tuh gurun apa segala macam menjadi destinasi pariwisata, ya kan? Jadi membangunlah mereka dengan berbagai konstruksi, and they need workers from Indonesia yang skilled ya, bukan domestic worker ya, tapi yang skilled. Jadi kita sedang G2G dengan Kingdom of Saudi Arabia. Ya siapa tahu nanti teman-teman di pariwisata juga perlu ya di sana, karena mereka butuh banyak sekali tenaga kerja. Alhamdulillah dengan Swiss, BNSP juga sedang menggawangi Renewable Energy Skills Development Program, yaitu untuk renewable energy, karena kita tahu fossil fuel akan gone. So all of this, teman-temanku, alhamdulillah BNSP periode 3 sekarang dipercayai untuk bisa banyak bicara dengan organisasi internasional. Pasti teman-teman mikir, si Teti ini acuannya apa ya? Doman yang dia pakai apa ya? Ini teman-teman, namanya ASEAN Guiding Principle. Waktu zamannya Pak Hendra ya, AGP 1 itu berupa buku. Jadi hasil dari Pak Hendra ini si buku Orange. Pada saat periode 3 adalah eksekusi dari piloting si AGP, si buku Orange ini menjadi sebuah pilot project
yaitu bagaimana saling rekognisi antara 3 negara, Indonesia, Malaysia, sama Filipina. Nah, sekarang sudah masuk ke AGP fase 3 yang mengikuti dari 3 negara tadi nambah 5. Jadi 10 negara ASEAN itu 8 ikut. Jadi luar biasa sekali. And I have to do this gitu loh. Makanya hari ini saya masuk karena mesti nyiapin banyak sekali ya paper-paper ya Bapak sama Ibu untuk bisa ngejalanin program ini. BNSP adalah lead koordinatornya. Jadi ini why we need quality evidence. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi sampai SE4 itu keluar karena kita pengen menyelaraskan dengan kriteria-kriteria pedoman yang memang sudah dibuat khusus untuk itu. Nah, at the end of the day, goalnya apa sih? Goalnya nih, sertifikasi nih, teman-temanku semuanya, adalah untuk kita itu bisa diakui kompetensi kita dan kita punya kapabilitas untuk mobile di negara-negara ASEAN. Ya, itu the ultimate goal. Ultimate goalnya kita bisa punya mobilitas yang tinggi. Kalau tour leader nggak usah ditanya deh, tour leader tuh udah merambah kemana-mana gitu ya. Tapi kalau yang lain-lain, mereka masih tetap membutuhkan pengakuan supaya bisa gitu ya pergi keluar Indonesia kira-kira itu. Jadi ini ultimate goalnya, sertifikasi BNSP adalah paspor untuk pemegangnya diakui dimanapun dia berada di seluruh dunia. Yang utama adalah yang di ASEAN saat sekarang ini. Nah, pada saat kita melakukan pilot project dengan Malaysia sama Filipina, ternyata ini the biggest lesson yang kita pelajari saat itu ya, bahwa kita punya similarities, tapi kita juga punya perbedaan. Jadi ada gap nih. Kita masing-masing negara ada gap. Namun dengan mengacu nih pada si ASEAN Guiding Principle ya, ternyata ketiga negara mampu melakukan penjaminan mutu dan mampu memperbaiki gap-gap yang ada di sistem masing-masing itu. Jadi menumbuhkan muaranya nih, menumbuhkan kepercayaan. Jadi karena kita udah masing-masing nengok gitu, oh proses kamu gini, hasilnya begini, oh oke, ada apresiasi ke sana. Jadi ini ya, Bapak sama Ibu percayalah bahwa proses itu sangat harus dijaga mutunya. Jadi kita jangan pernah loncat dan skip mutu. Nah, keywords yang saya ingin sampaikan, keywords melalui si acuan tadi, si ASEAN Guiding Principle ya, ujungnya adalah developing trust. Itu, developing trust, bahwa masing-masing national framework and competency certification system itu memang benar-benar bermutu dan dapat diandalkan, sehingga apapun itu nanti bentuk sertifikatnya ya, apapun itu, mau diploma kek, mau sekedar kertas yang menunjukkan kemampuan, memang benar-benar memberikan testimoni bahwa orang yang di-assess dan divalidasi oleh si lembaga terhadap si standar itu memang benar-benar bisa dipercaya. Nah, ini adalah keywords, developing trust, sama yang saya kuningin adalah the candidate has been assessed and validated by a competent body. Jadi kenapa asesor itu memang harus terus-menerus di upgrade ya, karena kalau nggak di upgrade dia nanti keluar rel, keluar kerangka, keluar acuan. Nah itu bisa menjadi tidak bagus. Ini salah satu kode etik yang saya juga ingin mengingatkan teman-teman. Please teman-teman, saya yakin di LSP Pramindo teman-teman sudah tanda tangan ya fakta integritas ya, sudah berjanji akan menjaga objektivitas, akan memelihara profesionalisme seperti sekarang ini dan tidak berlaku semena-mena kepada asesi ya, benar ya. Karena teman-teman ingatlah bahwa di dunia ini teman-teman asesor, tapi nanti kalau kita udah nggak ada lagi di dunia ini, yang jadi asesor malaikat.
Ingat ya, jangan sampai teman-teman nyesel loh. Oke. Assume within this process, candidate has undertaken learning, either formal learning or through less formal context, such as work or personal activities. Jadi, yang ingin saya sampaikan di sini, teman-teman kalau melihat cara MRATP, ASEAN Toolbox, ya, itu dikonstruksi, itu dia selalu mulai dari hulu, teman-teman. Makanya di Toolbox itu disediakan, ya, 3 dokumen dan 1 alat bantu namanya PowerPoint. 3 dokumen itu, 2 sama si PowerPoint itu adalah untuk dikonsumsi sekolah atau training center atau training provider. Yang pertama adalah pedoman untuk si guru, yaitu trainer guide. Yang kedua adalah untuk si siswa, namanya trainee manual. Nah, alat bantu itu mereka buat dalam bentuk PowerPoint. Nah, hulunya dia perhatikan, ya. Sementara teman-teman kan tahu LSPP 3 kan di ujung nih. Yang dipakai adalah yang buku namanya asesor manual. Dipakai nih AM. Oke, isinya adalah questions, oral questions, kemudian checklist observation, lalu kemudian third party statement gitu ya kalau buka asesor manual. Itu kan di ujung. Masa teman-teman tidak mau tahu proses yang ada di hulunya? Harus teman-teman. Jadi kenapa kita perlu upskill Bu Sri untuk di pertemuan tanggal 25 nanti? Ya Bu. Bahwa teman-teman tuh harus lihat hulu hilir. Nggak bisa cuma lihat ujungnya aja, nggak bisa. Karena takutnya nanti tidak sesuai standar, gitu ya. Jadi teman-teman, untuk bisa kita lakukan ini semua, maka nih penjaminan mutu yang BNSP lakukan itu adalah memastikan bahwa kompetensinya telah berbasis kriteria yang saat sekarang ini kita pakai SKKNI, kalau enggak CAPC, ya. Dan sertifikat yang kita terbitkan itu bisa menumbuhkan public trust and benar-benar menunjukkan kompetensi dari si pemegang. Dan sertifikat ini recognize in the labor market. Itu yang paling penting, itu recognize in the labor market. Saat sekarang ini untuk pariwisata, dengan adanya rancangan PP pengganti PP 52, siap-siap aja ya teman-teman ya. Semua insan pariwisata harus wajib punya sertifikat kompetensi. Itu saya ikut soalnya di dalam rancangan PP itu, dan benar-benar bahwa kita kalau nggak punya itu ibaratnya nggak punya SIM gitu ya, nggak bisa nyetir, kira-kira itu. Oke, so I come to you now sebagai workplace assessor, bahwa Anda itu adalah sesuai pedoman BNSP ya, a person who has the competencies ya, and is officially assigned to conduct and provide competency assessment that requires professional judgment. Tuh. Nah, ini dia nih, kadang kalau standar kompetensinya tidak memberikan informasi yang jelas, kita kadang sebagai asesor interpretatif loh teman-teman, ya, punya persepsi masing-masing. Jadi ini kenapa saya ingin nunjukin ke teman-teman semua why is very important quality evidence ini, ya. Untuk saat sekarang ini memang di skema sertifikasi okupasi nasional masih menggunakan SKKNI nomor 161 tahun 2015 dan 185 tahun 2005 tahun berapa tuh? 2018. Sorry. Ya, tapi yang udah baru sekarang adalah yang triple 3 itu ya teman-teman ya. Jadi ini selain teman-teman punya metodologi 3 ya, plan, assess sama contribute, yang nanti Pak Hendra akan sampaikan gimana sih contribute. Kalau plan sama assess kayaknya teman-teman udah oke, tapi untuk melakukan kontribusi validasi assessment ini perlu lagi ya. Oke. Nah, kenapa saya ada tambahan UC ini? Itu adalah gini teman-teman, kadang kita melakukan assessment terhadap skema
yang boleh dibilang misalnya skema untuk seorang manajer. Pasti waktu dia lihat kita yang ditugasi sebagai asesor, dia akan mandang kita kan, emang kamu punya pengalaman sebagai manajer gitu, ya kan? Jadi ini adalah sesuatu hal kenapa teman-teman harus punya skema sertifikat teknis, harus. Karena kalau enggak, asesinya tuh underestimate loh. Walaupun dia tahu, oh iya, dia adalah asesor yang ditugaskan. Jadi makanya saya cenderung nggak mau lagi pakai istilah junior sama senior ya, enggak. Tapi saya mau pakai kata kompetensi. Mindsetnya harus kompetensi nih. Jadi Pak Jo udah puluhan tahun kerja di dunia pariwisata. Oke. Tapi Pak Jo lebih banyak handle management, lebih banyak karena udah posisi tinggi, ya. Sementara Pak Jo punya anak buah saya misalnya sebagai reservation atau ticketing clerk gitu atau officer. Ya, mana yang lebih kompeten? Pak Jo atau anak buahnya? Anak buahnya, Bapak Ibu. Pak Jo kan overall gitu ya, overall. Tapi anak buahnya yang tiap hari ngegeluti pekerjaan itu. Akibatnya kan dia punya yang namanya tacit knowledge dan kompetensi yang dia kumpulkan akibat dari pekerjaannya itu dibanding sama bosnya ya. Bosnya sih tahu gitu. Tapi inilah yang saya maksud dengan kompetensi. Jadi teman-teman saya mohon upgrade terus ya diri Anda, kalau perlu sertifikasikan diri Anda dengan kompetensi-kompetensi teknis. Oke. Nah, di mana bukti berkualitas itu dituntut? Di mana? Yaitu di merencanakan aktivitas dan proses assessment atau plan assessment activities and processes. Lihat ya, di prepare the assessment plan. Ini saya ambil yang bahasa Inggris ya, biar sama ya, karena di ASEAN juga seperti ini Bapak Ibu. Anda harus analyze units of competency and assessment requirements to identify evidence needed to demonstrate competence according to the rules of evidence. Masih ingat kan rules of evidence? Valid, asli, terkini, memadai. Itu rulesnya tuh, ya. Nah, dari sinilah keyword inilah kenapa saya ingin benar-benar angkat nih. Gimana sih develop the quality evidence? Assess competence. Dia juga ngomong. Langkah 1, teman-teman lihat yang saya kuningin. Bisa ya? Bisa lihat ya? Prepare for the assessment. Yang harus diselesaikan Pak. Bocor ya tadi ya. Adalah prepare candidate and its records. Lihat ya. Disuruh nih, prepare candidate and its records. Catat ya. Oke. Terus kemudian langkah kedua, dia suruh apa nih? Gather quality evidence. Bener nggak? Oke. Yang ketiga adalah exploring other quality evidence. Bunyi loh, berkali-kali loh, teman-teman. Saya nggak tahu apakah teman-teman sadar mengenai hal ini atau tidak. Tapi inilah kenapa kita harus benar-benar mencari bukti berkualitas itu, tapi yang terstandar ya. Jadi jangan per asesor berbeda-beda dan jangan nanti hasilnya jadi berbeda gitu. Orang yang sama di assess asesor A, dia BK. Tapi di assess asesor B, orang ini K. Nah lo, gimana nih ya? Jangan sampai seperti itu, karena ini akan meruntuhkan kepercayaan orang terhadap sistem sertifikasi. Nah ini nanti contribute in assessment validation, ada 3 langkah yang Ibu sama Bapak harus lakukan, dan ini nanti biar menjadi konsumsi dari Pak Hendra aja ya. Oke, baik. Saya kasih contoh. Ini adalah contoh dari standar kompetensinya ASEAN. Perhatikan baik-baik. Untuk ASEAN,
Ini saya ambilnya dari atprs.org ya. Tadi yang di chat udah nulis tuh. Yang di apa namanya? Chatnya banyak sekali nih. Sorry. Dia 2 kata kerja, perhatiin ya, 2 kata kerja. Dan kodenya bisa berlaku 2. Kenapa? Karena D1 itu merefleksikan labor division yang ada di hotel, D2 itu merefleksikan labor division yang ada di travel services. Jadi HFO ini artinya Hotel Front Office, sementara TTA ini adalah Tourism Travel Agencies. Artinya apa? Kompetensi ini bisa berlaku di 2 bidang tadi, front office di hotel sama di travel agency, nah, atau BPW, can be. Nah, teman-teman perhatikan sekali. Ada nominal hours ya, ada kan? Nah, kenapa dibuat di toolbox itu ada trainer guide sama ada trainee manual? Karena untuk mengejawantahkan, mengimplementasikan yang disebut sebagai nominal hour 35 ini. Oke? Dan teman-teman perhatikan sekali. Ini saya kasih kotak merah. Lihat ya. Oke. Yang tunjuk tangan sabar ya. Please watch closely. Ini ada kata-kata must ya. Dan penjabaran ini itu adalah dari kriteria unjuk kerja, perhatikan, yang dicetak dengan tulisan miring, lihat ya, differentiate between, gitu kan? Oke. Nah, teman-teman mesti lihat bahwa di batasan variabel dijelaskan. Yang dimaksud dengan differentiate itu adalah identify, explain, describe. Perhatikan ya. Tapi ada kata-kata must. Jadi kalau teman-teman sebagai asesor melihat kata-kata ini, maka mau tidak mau teman-teman harus uji, teman-teman harus, udah nggak ada lain, ini harus di assess dan instrumen assessmentnya harus disiapkan, entah melalui tugas terstruktur, dia observasi, dia lakukan demonstrasi, terus kemudian teman-teman menggali, tanya, atau misalnya dia sodorkan portofolio, teman-teman harus klarifikasi si portofolio itu melalui pertanyaan wawancara. Tapi ini harus dilakukan, ya. Ini bedanya. Yang kedua adalah teman-teman lihat, selain dia tulis must, dia juga tulis may. May itu mengindikasikan boleh, artinya bisa mencakupi. Tergantung konteks pekerjaannya, karena sekali lagi yang namanya assessment itu konteksnya adalah individu asesi ya, jadi menyelaraskan dengan dimana dia kerja atau dimana dia punya pengalaman itu. Yang ketiga adalah should, teman-teman lihat ya, should. Ini kalau should itu memberikan persyaratan bahwa seharusnya ini Anda gali, seharusnya. Jadi tidak harus, tapi ini seharusnya Anda gali supaya mantep gitu ya. Dan ini semua adalah hasil dari kata-kata yang dicetak miring. Perhatikan ya, perhatikan. Nah, kita bandingkan dengan SKKN kita. Lihat nih teman-teman, ada nggak yang dicetak miring? Nggak ada. Ini kebetulan saya ngambil dari SKKNI Hotel 145 tahun 2018. Oke, nggak ada kan? Nggak ada. Nah, belajar dari pengalaman ini, saat Kementerian Pariwisata membuat program untuk revisi standar kompetensi kerja BPW, yang salah satu penyusunnya ada nih di sini, Pak Jo, Pak Jo, coba tunjuk tangan. Kita ada lihat Budian ya. juga Bu, Budian juga. Ada Bu Erti. Erti ada ya? Ada. Erti, Budian, Opajo, terus ada Pak Surya. Saya nggak tahu dia ada di sini atau enggak. Tapi masih banyak lagi, ada Bu Polin. Perhatikan, karena kita lihat dari pengalaman nyusun si hotel seperti ini, akibatnya kayak gini nih teman-teman. Nih, akibatnya kayak gini. Ketika dibandingkan dengan si ASEAN, ini ASEAN ya, sebelah kanan adalah Indonesia ya.
ternyata elemennya di ASEAN 5, di Indonesia 4. Itu Bu Sri. Jadi kita, waduh, ini kalau kita berantem di ASEAN nggak bisa nih. Kriteria unjuk kerjanya ASEAN 23, Indonesia 18. Nah ini belajar dari sini ya, belajar dari sini. Jadi tadi teman-teman, ternyata di ASEAN itu batasan variabel itulah yang ternyata merupakan indikator bukti berkualitas. Itu yang sebenarnya harus kita buat instrumennya. Gitu. Oke. Nah ini adalah hasil Pak Jo, Budian, sama Erti, ya kan? Tepuk tangan dong buat mereka. Yeay. Ini adalah SKK ini 2208 tahun 2021, sama-sama memproses reservasi ya, sama-sama. Alhamdulillah elemennya 5, KUK-nya tetap 23. Yeay. Gitu. Dan kita jelaskan yang seperti tadi itu, yang must, should, may, kita jelaskan semua di sini. Jadi satu unit kompetensi itu bisa sangat banyak sekali, ya. Nih, kita juga cantum Bu Sri. Jadi nanti kalau misalnya mau dibandingkan sama si toolbox, si CATC, SKKNI nomor ini N79, kelihatan teman-teman semuanya? N79 JPW 000172 itu setara dengan D2 TTA CL2 17. Yeay. Kok jadi saya yang bahagia ya Bu? Gitu. Terima kasih Bu. Dan Bahagia ini Ibu, bahagia anak juga. dan jumlah dari SKKNI yang BPW ini udah sangat komprehensif sekali. Kita bahkan menambahkan yang digital marketing ya Ti ya, supaya teman-teman bisa pakai. Total unit kompetensinya ada 145, jumlah halamannya hampir 1.800 halaman. Ya, kita dimarahin tapi saya bilang udah kok. Yang penting substansinya bisa kepake, saya bilang. Dan ini bisa kita pakai untuk berkompetisi, berdaya saing di ASEAN. So now I come to how to develop quality evidence on the application of competency standards. Ya, 3 aja nih teman-teman, 3 langkah. Coba saya sebenarnya saya mau lihat dulu dong wajah-wajahnya ini kok banyak yang tanda angkat tangan apa segala macam. Ini menarik atau gimana nih? Saya balikin dulu ke Pak Joko Langen deh. Jangan-jangan pada tidur lagi. Sebelum saya masuk ke develop. Ya, makasih Bu Tuti. Makasih kita diingatkan kembali ke evidence ya, bukti ya, prinsip bukti yang tadi yang CATM itu ternyata memang kita harus fokus lagi menggali bukti yang berkualitas ini kayaknya. Kemudian juga kemudian kita diakurkan dengan ada ketidaksinkronan tadi, salah satunya ada elemen yang unit kompetensi nggak sama dengan ASEAN segala macam. Tapi teman-teman kayaknya tuh fokus, malah sudah mulai ada di kolom chatting, tapi mungkin untuk bertanya, tapi mungkin nanti sekalian. Dan saya perhatikan semuanya fokus semuanya ke kamera. Jadi kayaknya baik teman-teman, fokus ya. Oke, sekarang fokus lagi. Kasih tepuk tangan di reaction untuk Bu Teti semuanya, coba di reaction ya, di kolom reaction di bawah ada 8 reaction ya. Tolong kasih tepuk tangan. Udah mulai ya. Ya dilanjut Bu Teti. Kayaknya kita di evidence ini cukup menarik karena diingatkan kembali untuk mengakses. Kita jangan asal mengakses tapi bisa memberikan yang objektif ya. Bahkan sampai tadi ke mencari bukti saja kayaknya nih sekarang sudah 13.49. Materinya Bu Teti mungkin sekitar 20 menit lagi karena nanti sampai jam 14.30 ini Bu Teti sudah termasuk tanya jawab nih. Silakan dilanjut biar nggak berlama-lama karena menarik sekali ini. Oke ya. Jadi sekarang saya masuk ke prosedur untuk develop quality evidence ya. Ini buat teman-teman untuk menggunakan si SKK ini 208 which is kurang lebih the same dengan si ASEAN karena kita bikinnya really the same. Pertama, you have to develop SOP. Jadi kalau misalnya di SKK ini ada 145 unit kompetensi di SKK ini ya, khusus BPW ya, maka teman-teman harus develop 145
Joko ya. Nah, dari si SOP yang di develop, teman-teman harus identify evidence-nya. Nah, cari evidence-nya itu adalah melalui si batasan variabel tadi. Jadi, potensi evidence in the form of physical products. Karena di batasan variabel dia ngomong produk nih, ya kan? Atau potential evidence in the form of recording service activities. Nih, we are doing service kan, teman-teman? Atau potential evidence in the form of product and recording of activities identified in accordance with SOP and competency standard. Jadi di dalam elemen KUK itu pun sudah merupakan evidence. Nah, nanti NKVA-nya kalau boleh nih Pak Hendra adalah memvalidasi si quality evidence tadi untuk diaplikasi. Jadi kan teman-teman bikin dulu SOP nih, ya kan? Terus karena di sini diminta potential evidence in the form of physical products are identified. Potential evidence in the form of recording itu juga dibuat. Kira-kira gitu. Maka nanti Pak Hendra, mereka buat dulu nih 145 SOP, 145 rekor Pak. Nah, dari situ validasi. Bener nggak tuh evidence-nya? Sama nggak semua asesornya? Jangan-jangan masih ada enggak. Kalau gue di sini begini, nggak bisa. Maka Bapak Ibu, kenapa kompetensi standar ini harus melalui satu konvensi? Karena konvensi itu adalah untuk mendapatkan kesepakatan. Sama nih. Nanti pada saat validasi ujungnya adalah kesepakatan. So I'm not going to talk too much on that. Ya. Nah, nanti kita ambil saja si kompetensi standard, ya. Unit title-nya itu menjadi title of procedure atau task. Unit description-nya menjadi scope and applicability atau ruang lingkupnya. Elemen itu menjadi prosedur atau main step of task. Performance criteria jadi work instruction. Evidence guide menjadi quality assurance atau quality control. Critical skill and essential knowledge ya, yang diwajibkan tuh di standar ada, itu menjadi standard of process and product services. Range of statement menjadi references and context. Kita lihat ya. Nih, contohnya. Jadi nanti teman-teman, I want you ambil dari si ATPRS. Ini mumpung tanggal 30 April dia udah di-delete nih dari ASEAN. Kita harus ke webnya ASEAN untuk bisa akses. Teman-teman ambil ini namanya CATC ya. Ini namanya CATC, ambilnya di ATPRS. Nanti teman-teman yang tanggal 25 ikut pelatihan diajarin benar-benar diajarin. Tenang aja. Ini aku selayang pandang aja. Nah, nanti ini kan bentuknya CATC ya. Atau ambil dari SKK ini, kita juga nggak apa-apa, is same. Bikin SOP itu misalnya receive and process reservation. Bikin step 1 yaitu si elemen. Work instruction-nya adalah KUK. Kolom di sebelah kanan itu adalah media tool and or output. Jadi misalnya differentiate between manual reservation system and computerized reservation system. Berarti outputnya adalah differentiate. Describe the type of booking that may be processed. Berarti outputnya adalah describe. Gitu. Identify the ways in which reservation may be received. Identify, itu adalah outputnya. As simple as that, teman-teman. As simple as that, ya. Ini SOP-nya. Kurang lebih nanti teman-teman akan kita minta di latihan kita nanti di tanggal 25 untuk membuat SOP ini sesuai si skema ya, sesuai si skema. Kita udah kasih template-nya seperti ini yang tadi ya. Nah, setiap media atau output tadi kita buatkan form. Pak Joko Langan. Ya. Form ini untuk merecording si unit kompetensi receive and process reservation tadi adalah seperti ini bentuknya. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat elemen 1 kan describe the element gitu ya. KUK satu-satunya differentiate.
Nah, di sini teman-teman tulis yang ada di batasan variabel itu di record of activities as a range of variable. Dan ini teman-teman saya tulis di sini ya, ada must include, dan ini ada kotak nih. Kotak ini kalau saya klik itu langsung nyentang dia. Kalau saya klik ini langsung nyentang. Jadi kita mengumpulkan bukti demi bukti demi bukti, nanti asesornya tulis di sini note-nya apa. Kurang lebih seperti itu. Jadi this is what we will be doing, Pak Joko. SOP kita bikin, recordingnya kita bikin, baru kita masuk ke toolboxnya. Kira-kira itu. Jadi kita nggak jump ke toolboxnya. Demikian mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah, ini jadi beberapa yang harus sampaikan dari tadi adalah kita fokus di sini mulai dari yang paling tajam sekali di bahasa maupun itu adalah rules of evidence, ya, bukti-bukti yang di ATM ini ternyata kita harus mengacu ketat pada standar yang ada, jadi tidak boleh dengan versi sendiri-sendiri ya begitu ya. Akhirnya nanti bukti itu nanti tidak menjadi standar kalau kita dengan versi sendiri-sendiri. Kemudian juga tadi karena kita dalam transisi dari melakukan assessment dengan toolbox ini, ASN toolbox, maka kita sudah mulai menyesuaikan dengan yang ada. Bahkan tadi Bu Teti menyampaikan bahwa ada 145 prosedur dengan harus disamakan dengan 145 record ya, ada yang saya tangkap. Ya, baik teman-teman semuanya, tadi sudah ada yang chatting di kolom chatting. Mungkin tadi Pak Bima yang pertama ya, Pak Bima tadi bentar saja bacakan izin bertanya nih, formulir A03 pertanyaan pendukung observasi. Nah, ini apakah pertanyaan harus berstandar untuk semua ACC atau bisa customize tergantung bagaimana ACC melakukan demonstrasi. Kemudian tentang ATB juga nih Pak Bima nih, mungkin lebih update lagi nih. Dalam ATB Bu Teti menyebutkan ada 4 tools, yaitu trainer guide, training guide, PowerPoint, assessment manual, dipakai untuk sekolah atau lembaga pendidikan dan seorang asesor harus melihat dari hulu ke hilir menggunakan AM. Pertanyaannya, bagaimana asesor melakukan assessment terhadap ACC yang datang dari informal education? Tapi tadi Bu Teti sendiri baru awalnya tadi bikin itu ya, bukti dulu ya. Ini lompatan berikutnya kayaknya nih menurut itu. Silakan Bu Teti. Oke, Mas Bima, very critical question. Jadi kenapa asesor harus tahu mulai dari CTG, CM, you know why? Buka aja, karena memang accessible. Kalau saya share screen ya, sebentar ya, saya tunjukin ya. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di dalam ATPRS ini sendiri, pernah buka ya ATPRS ya? Nih teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman ke key materials, oke? Di sini kelihatan bahwa toolbox itu tiap unit ke kanan, teman-teman lihat ya semuanya. Itu ada ada si asesor manual, ada si PowerPoint, ada si CTG, CTM. Jadi Mas Bima bisa akses, sangat bisa akses. Ini kebetulan saya udah buka si untuk training manual ya. Ini adalah training manual receive and process reservation. Setelah dia belajar, nah dia itu harus ya mengakses dirinya sendiri as an indicator to your trainer assessor of your readiness for assessment. Jadi ini enaknya kalau dengan ASEAN kita nggak maksa orang untuk assessment, orangnya yang harus ready, jadi mindset ini yang berbeda, oke? Dia yang mengecek dirinya ready or not.
Jadi di LSP APL 02 ini kan self assessment ya, itu datangnya di awal di LSP. Tapi kalau di dunia pendidikan itu adalah di akhir setelah mereka dilatih atau dididik si standar kompetensi. Dan mereka sendiri yang ngomong, I believe I'm ready to be assessed on the following as indicated above. Jadi Mas Bima buka aja ya, kalau dia adalah otodidak, suruh dia belajar sendiri ini supaya dia ngerti standarnya. Kira-kira itu sih. Makasih Pak Joko. Ya, baik. Tadi Bu Teti juga mengingatkan yang KTPRS tadi ya. Mungkin teman-teman juga saya ingatkan juga nih, barangkali membuka sekarang sebelum tutup ya Bu Teti ya. Iya, sebelum kita lihat-lihat ya, paling tidak syukur-syukur saya sudah di teman-teman sudah beberapa mendownload memang ya yang ada di KTPRS itu yang berhubungan dengan industri travel agent dan tour operator. Kalau perhotelan mungkin nggak, karena kami nggak punya skema itu. Tapi teman-teman silakan juga, mumpung ada waktunya sampai tanggal berapa tuh udah akan ditutup? 30. Berarti masih ada waktu sekitar 5 hari. Satu minggu. Silakan teman-teman atps.org nanti dibuka. Ya baik, ada pertanyaan, nggak ada lagi, silakan raise hand kalau yang mau bertanya, silakan. Tapi seputar dengan ATD, ASEAN Toolbox, dan itu ya, apa tuh, bukti ya, barang bukti ya, segala macam ya, silakan. Ada ya, teman-teman, silakan ya, langsung buka mikrofon. Ada pertanyaan di chat nih. Kita tadi lihat. Oke. Ini masih Pak Bima. Pertanyaan pendukung observasi apakah harus terstandar untuk semua asesi? Jadi gini, apa yang membedakan ujian sama assessment? Coba, examination versus assessment, apa yang membedakan? Yang pertama, kalau assessment itu kan berbasis kriteria kan. Yang kedua harus partisipasi dari si orangnya, sukarela dia mau ikut. Kalau ujian kan one way, kamu ikut ujian, hari ini kamu nggak ikut ya udah kamu nggak lulus. Dan ujian itu hasilnya adalah angka kan, atau standar di mana dia pass atau dia fail, gitu kan? Sementara kalau untuk assessment nih teman-teman ya, standar itu kalau udah dicapai, dia melebihi si standar, bagus kan? Berarti dia punya daya saing. Tapi kalau examination, you pass, the passing grade ya udah, nggak ada lagi yang lebih tinggi, ya kan? Nah, ini loh teman-teman, beda filosofi dari si examination sama assessment. Satu lagi, yang saya perlu ingetin teman-teman. Teman-teman ngegali 5 dimensi kompetensi kan? Benar nggak? Nah, kenapa IA3 ini kita standarisasi? Karena memberikan acuan bagi asesornya untuk menggali 5 dimensi kompetensi. Itu sih jawabannya, Pak Joko. Makasih. Oke, ya baik. Tunggu ada pertanyaan nih juga dari Pak Budi nih. Apakah seorang asesor boleh memiliki beberapa sertifikat teknis? Tapi sebentar Bu Teti. Ini saya ingatkan kembali ya, goal bahwa ingatkan tadi materi Bu Teti bahwa goalnya dari BNSP adalah diakui di dunia internasional, terutama ASEAN tahap pertama ya Bu Teti ya. Jadi saya ingatkan kembali, berarti kita sekarang harus lebih cepat lagi bergerak. Ya ini pertanyaan Pak Budi nih Bu Teti tentang sertifikat itu boleh dimiliki lebih dari satu nggak? Sure. Sekarang ini kalau saya ngaku-ngaku pemandu wisata tapi saya nggak punya sertifikat kompetensi kan nggak bisa Pak Joko. Jadi kalau misalnya saya mau jadi guide Monas deh gitu ya saya harus ikut uji kompetensi lah Pak Joko. Saya harus sertifikasi, iya. Yes. Saya mau balik lagi jadi travel consultant ya saya harus ikut sertifikasi lagi. Boleh Pak Joko. Boleh. Oke, langsung mungkin dibuka mikrofon yang mau raise hand, coba silakan raise hand dulu. Kalau mau diskusi masih ada waktu sampai 14.30, masih ada lumayan, masih cukup waktu banyak untuk diskusi, silakan. Yang berharga sekali nih waktu Bu Tete hadir di antara kita semua nih. Silakan teman-teman. Monggo. Ya. Halo, Assalamualaikum. Pak Joko Silakan. izin bertanya. Ya, silakan perkenalkan, kemudian silakan pertanyaan. Suara saya kedengeran nggak ya? Silakan. Oke. Salam sehat Ibu Teti dan begitu juga Pak Hendra yang akan menjadi narasumber, teman-teman asesor.
Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga sehat-sehat selalu. Nyambung pertanyaan tadi, Bu. Ketika kita boleh punya beberapa sertifikat asesor, apakah kita sebagai asesor juga boleh mengakses, boleh menguji beberapa sertifikat teknis yang kita miliki? Karena ada ini ya, ada salah pemahaman di asesor itu, ada yang bilang saya ini asesor, saya ini kompetensinya A, terus ditawarin lagi WPA gitu untuk kompetensi B. Saya bilang nggak bisa, sertifikat asesor itu hanya satu saja, Bu, yang teknis yang Ibu bisa beberapa punya. Tapi pertanyaan saya, apakah kita bisa mengakses, misalnya kita punya 4, Bu, punya 5 sertifikat teknis, apakah kita boleh mengakses bidang itu 5-5-nya? Terima kasih. Terima kasih. Yang memberikan kewenangan kepada asesor itu adalah surat perintah tugas dari ketua LSP. Jadi Anda boleh punya 5, boleh punya 10, tapi Anda nggak akan bisa kerja kalau Anda nggak ditugasi oleh LSP-nya. Itu sih, Mas Budi. Karena memang untuk LSP kan dia punya mungkin lebih dari 10 skema. Di BNSP sendiri persyaratannya per satu skema itu minimal LSP harus punya 2 asesor kompetensi. Jadi misalnya dia punya 20 skema gitu ya, 2 asesor kompetensinya itu bisa punya kompetensi-kompetensi di beberapa bidang. Itu boleh, kira-kira itu. Nah, perkara dia bisa atau tidaknya itu tergantung penugasan, Mas Budi. Terima kasih. Ya, baik, makasih, Bu. Ya, makasih jawaban Ibu. Jadi kompetensi, sertifikat kompetensi boleh lebih dari 1, silakan. Tapi apakah juga kalau terlalu banyak juga apakah bisa kita untuk menjaga juga kompetensi kita, misalnya mungkin kalau 2 atau 3 dari TL tour leader sebagai tour guide juga mungkin masih berhubungan, tapi kayaknya saya seorang tour guide, saya sampai sekarang nggak kompeten tiketing. Iya. Iya, kurang lebih begitu. Mungkin itu. Padahal itu satu bidang di BPW, di operator. Teman-teman silakan mau resen lagi sambil nunggu resen atau misalnya mau bertanya. Saya juga ingatkan lagi kenapa kita harus diakui di ASEAN ya. Salah satu keywordnya kata Bu Teti tadi saya ingatkan kembali adalah membangun kepercayaan dunia, ya, membangun bahwa tenaga sumber daya manusia kita itu terpercaya ya, atau bisa diterima di dunia internasional. Artinya kita punya daya saing dengan negara-negara ASEAN terutama yang sedang kita akan melangkah, mungkin sudah melangkah ya, tapi di awal sekarang. Siapa yang mau resen? Banyak sekali yang resen ya, Pak Budi, Pak Martin, silakan Pak Martin. Baik, terima kasih Bu Desi, Pak Joko Langga. Bu Desi, dengan adanya presentasi tentang ASEAN Talks ini memungkinkan bahwa perempuan ini selama ini masih menjadi sebuah role model untuk negara-negara ASEAN dengan penerapan politik-nya. Pemikiran saya adalah apakah ke depan akan terbuka dari Indonesia akan menjadi tenaga master assessment yang akan perbantukan tugasnya mengaksesi di negara-negara seputar ASEAN dengan model yang sudah ada. Apakah ke depan Alexander News akan menjadi salah satu ujung tombak dari proyeknya BNSP? Karena kita melihat bahwa selama ini seperti saya bilang bahwa kita di daerah dengan konsep ini masih menerapkan SKKNI dan sekolah-sekolah juga kebanyakan masih menerapkan SKKNI. Sehingga adanya ASEAN ini memungkinkan bahwa kita nggak berpikir secara Indonesia saja, tapi berpikir juga adalah ASEAN. Ini mungkin salah satu strategi yang dilakukan pemerintah dengan Indonesia sebagai negara G20 dan ke depan bahwa tenaga kompetensi Indonesia sangat dibutuhkan kepada negara-negara ASEAN. Terima kasih. Pak Joko, langsung saya jawab. Ya, langsung saja Bu, langsung ya. Ini Pak Martin nih cepat nih mendapatkan esensinya bahwa Indonesia lead country dan Indonesia memang akan mengekspor para master-masternya
untuk bisa membantu negara ASEAN lainnya, karena yang paling mature sistem sertifikasinya tuh Indonesia. Yang mature ya, yang mature. Ya, tepuk tangan nih buat reactionnya nih, ya silakan Yus. Contoh permintaan itu Pak Martin adalah yang dari penanggulangan bencana, disaster management. Jadi karena LSP satu-satunya ada di Indonesia nih untuk semua negara ASEAN, pelatihan asesor kompetensinya diselenggarakannya di Indonesia, di mana 10 negara ASEAN itu kirim perwakilannya, dan masternya yang ditunjuk adalah dari BNSP Pak Martin. Gitu. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab Pak Martin ya. Baik, jadi ini harapan juga nih sebagai asesor, barangkali suatu saat kita juga menjadi asesor misalnya di negara-negara ASEAN seperti di Malaysia, di Filipina, di Singapura, atau di Thailand ya. Kemudian juga kita juga berarti kita harus bersaing juga barangkali ya Bu Teti dengan asesor yang lain yang juga mungkin bisa masuk ke Indonesia, kira-kira begitu nggak? Untuk sekarang, Ya. karena sistem kita memberikan kewenangannya kepada asesor yang terregistrasi nasional Pak Joko. Oh iya, baik. Jadi agak masih sulit buat kita untuk impor orang. Karena kita ini adalah filter Pak Joko. Kita filter, gitu jangan ya. sampai filter benteng kita roboh nih. Ya, jadi tenang aja teman-teman. Ya baik, pertanyaan saya Pak Bu Johan. Betty, satu yang belum dijawab Bu, Ya, yang apakah Matt. ke depan yang untuk Ya. LSP Pemindo salah satu ujung tombak mungkin untuk melihat peluang yang ditangkap oleh BNSP untuk dikirim masyarakatnya kalau ada dibutuhkan. Mungkin itu apakah kemungkinan itu ada atau sudah punya LSP yang lain sih Bu Betty? Mohon maaf Bu. Ya, sangat mungkin Pak Martin, sangat mungkin karena otoritas teknis pembinanya itu ada di Kementerian Pariwisata, dan LSP Pramindo itu juga sudah mendapatkan pengakuan serta kepercayaan dari Kementerian Pariwisata yang menjadi entitas ASEAN-nya di dia ya, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan rekognisi ini tadi. Kalau BNSP kan sertifikasi sama registrasinya Pak Martin gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Sisi penjelasannya. Ini ada antrian resen nih, Pak Johari, Ya. Pak Metro Hadi, Pak Isaryadi. Wah, Ya. Bu Sri juga resen juga. Berarti berurut ya Pak Johari dulu, silakan Pak Johari. Baik, terima kasih Pak Om Jola. Bu Teti, saya mau curhat aja sih. Ya. Sekarang kan banyak SMK dan Ya. perguruan tinggi yang menentukan mahasiswanya atau mensyaratkan lulus kalau kompetensinya lulus dari P3. Gitu kan. Kalau enggak dia nggak lulus, Bu, suruh nguji terus. Terhadap kenyataan di lapangan, pada saat mereka training di tempat saya, mereka sudah tersertifikasi, sudah pegang sertifikat, tapi nggak bisa apa-apa. Ini kan jadi, karena memang mereka cuma tahu teori. Gitu. Jadi ini cuma semacam keluh kesah kita. Kalau kita nggak lulusin, kasihan dia nggak lulus sekolahnya, gitu kan. Kalau kita lulusin, akhirnya mutu daripada kompetensi kita sangat rendah. Contoh yang paling gampang adalah berbahasa Inggris. Berbahasa Inggrisnya sangat hancur lebur berantakan. Dari seandainya ada 7 asesi, lalu cuma 1 atau 2 orang yang bisa. Tapi selebihnya suruh menceritakan masalah dirinya sendiri yang mudah dengan bahasa Inggris sulit sekali, gitu loh. Makanya mungkin ini jadi keluhan kita sebagai asesor nih Bu. Gimana caranya nih? Kalau nggak tuh anak juga kasihan Bu, nggak lulus. Itu aja Bu. Terima kasih. Terima kasih Opaju. This is a very valid question. Opaju bisa bantu dengan mengkonversi SKKNI itu menjadi SOP Opaju. 145 SOP kasih ke sekolahnya. 145 rekor kasih ke sekolahnya. Kalau sekolah itu belum berhasil ya, walaupun dia udah pegang sertifikat kompetensi ini misalnya, belum berhasil nih anak-anak ini memenuhi rekaman untuk SOP yang sudah Opaju kasih tadi, sudah jangan terima. Karena ini instrumennya, filternya ada di sini.
Kan banyak sekali kan yang harus dia checklist itu. Lebih banyak dari sekedar taruh elemen sama KUK loh. Jujur kalau itu nggak lulus semua Ya karena sudah, cara ya sudah. terima telepon aja gitu ya, greeting aja nggak Ya. ngerti. Ya artinya kita bantu. Kita bilang bukan nggak lulus, tapi dia belum memenuhi kompetensi apa saja yang terekam di rekaman recording itu tadi. Nggak apa-apa kan, misalnya ada 2 elemen menerima telepon sama melakukan telepon genggam, dia baru bisa menerima, ya inisialnya ngomong aja secara jujur, dia baru bisa menerima telepon, dia belum mampu. Jadi bukan nggak lulus Pak Jo, bukan. Kalau di kompetensi kan kompeten sama belum kompeten, betul ya? Nah, iya. Kalau enggak, Pak Jo kasih aja itu di training manual kan ada tadi self assessment tadi kan? Ya. Ada kan? Itu bisa digunakan, sangat bisa digunakan. Oh, Ini ya. loh, dia belum memenuhi ini. Atau di asesor manual ada third party statement, ada. Third party statement, pakai aja itu. Jadi alat-alat ini bagus sekali nih teman-teman LSPP 3 mengedukasi sekolah-sekolah vokasi. Ini loh, align deh dengan acuan normatif ini gitu ya. Very good, thank you. Iya, baik, terima kasih Bu Teti. Ini ada antrian nih, resennya masih ada 4, barangkali 15 menit cukup. Mungkin yang teman-teman yang lain resennya nanti ditahan ya, kalau ada sisa waktu. Pak Maisol silakan, nanti selanjutnya Pak Haryadi, Bu Sri, dan Bu Alivia. Ya, Pak Maisol silakan. Ya, kalau gitu langsung. Ya, terima kasih. Ya, ya. Terima kasih Pak Joko, Bu Teti. Oke. Dari Pak Dami. Ini agak lain sedikit apanya pertanyaannya. Jadi pertanyaannya gini Bu, sama Bu Sri juga ini ya, Ketua RSP kita. Kan ada beberapa instansi yang pengen mengadakan uji kompetensi mandiri, tetapi dananya itu nggak cukup Bu. Jadi mereka bilang, Pak, gini aja Pak, diuji aja lah, yang penting apa gimana gitu, yang penting budgetnya bisa keluar, bisa begini, bisa jalan gitu. Nah ini gimana tuh Bu, saya kan juga ini diuji aja lah Pak, begitu katanya. Instansinya itu budget kita ada sekian nih, nggak usah pakai ini, penting apa namanya, program ada uji kompetensinya dari instansi itu keluar gitu loh Bu. Ini saya itu bingung ini menghadapi. Gimana Pak ya? Ya, ini ke Bu Sri juga nih sama Bu Teti kebetulan dari sini. Berapa Terima kasih. Iya, mungkin perlu edukasi juga Pak Maisol. Instansi ini mungkin belum paham ya bahwa yang kita sertifikasi ini kan okupasi seseorang ya. Mau itu kualifikasi, mau itu okupasi, mau itu klaster. Intinya kan okupasi seseorang ya, betul ya? Nah, sekarang ibarat kata okupasi seseorang itu misalnya sebagai seorang tiketing, dia harus memenuhi 10 unit kompetensi. Berarti instansi ini mau negosiasi dong. Ya udahlah, asal uji 5 nggak apa-apa deh gitu. Jadi nggak dia ticketing officer? Ya enggak lah Pak Maisol. Dia jadi orang setengah gitu loh. Jadi edukasi Pak Maisol, edukasi tolong. Ya, terima kasih. Ya, bisa nggak dikatakan itu skill paspor itu Bu Teti? Ya, skill paspor ini bisa menjadi salah satu keluaran dari LSP, tapi tidak pakai burung Garuda ya. Oh iya, Pak Maisol mungkin tidak pakai burung Garuda itu ya. Burung perkutut kali ya. Iya. Tapi tetap mungkin biaya operasional kalau kebetulan Pak Maisol kan di Sumatera Barat ya, tetap biaya operasional memang ke Sumatera Barat memang perlu terbang gitu kan, mungkin itu ya pertimbangannya. Ya mungkin selanjutnya nih kita mantap Pak Haryadi. Halo Pak Haryadi, sekalian dari skema apa Pak Haryadi biar kita juga sama-sama mengenal nih. Oke, terima kasih Pak Jola. Izin bertanya Pak Jola, Bu Teti, Bu Sri, semuanya. Yang pertama, yang dimaksud dengan tadi Bu Teti pada saat penjelasannya mengenai SOP tiap unit kompetensi itu harus ada sebagai filter. Itu yang dimaksud itu seperti apa? Yang kedua adalah perbedaan prinsip antara SKKNI kita dengan ASEAN Toolbox itu apa? Dan yang ketiga adalah yang dimaksud dengan pasport
paspor sertifikasi tadi ya, burung perkutut dengan burung Garuda itu maksudnya apa tuh Bu? Kira-kira. Itu Bu, mungkin Bu. Makasih Bu. Ya. Oke, aku mulai yang pertanyaan nomor 2 dulu ya, bedanya Boleh. SKKNI sama ASEAN. Kalau SKKNI itu hanya standar kompetensinya Pak Is. Dia tidak disertai si toolbox, dia tidak disertai TG, TM, AM, tidak ada. Kalau ASEAN itu ada TG, TM, AM, bahkan dikasih PowerPoint. Jadi petunjuk. TG TG itu apa, Bu? trainer guide. Oh, trainer guide. Oke. TM itu trainee manual. Trainee manual, oke. Asesor manual. Jadi orang yang bukan pariwisata aja terima barang itu, dia langsung plug and play, ngerti gitu. Iya. Lah SKK ini harus kita jelasin nih, ini kayak begini ya, baru deh. Oh ini maksudnya, waduh gitu. That is the most fundamental difference. Ya. Nah mengenai pertanyaan nomor 3 adalah, kan kalau skema yang di lisensi BNSP ke LSP, artinya ruang lingkup Pak Is. Iya. Itu kan membentuk okupasi sebenarnya. Iya. Misalnya tour leader. Nah, tour leader itu ada di skema tersebut yang di lisensi BNSP ya. Itu ada 15 unit. Tapi ternyata usernya, si perusahaannya bilang, udahlah nggak usah sertifikat kompetensi, saya cukup unit A, B, C, dari 15 saya pilih ya 5 gitu. Gitu ya Pak Is. Nah, itulah yang disebut sebagai skill passport. Artinya itu kayak buku tabungan. Dia nabung 5 dari 15. Nanti suatu ketika dia nambah lagi. Nah, LSP boleh melakukan hal tersebut, tapi nggak bisa dibilang tour leader, nggak bisa. Iya. Gitu. Nah, pertanyaan nomor 1 tadi aku malah lupa lagi. SOP. Tentang SOP. Oke. Pak Is, kita di praktisi ya. Kadang sudah menjalankan sesuatu itu di luar memori ya. Jadi istilahnya udah kebiasaan, betul ya, Pak Is? Iya, betul. Adanya si SOP yang diambil dari SKKNI ini memandu kita Pak untuk go back to the book Pak Is. Langkah 1, langkah 2, langkah 3. Kadang kita sebagai praktisi, kita nggak lewat langkah 1, langsung loncat langkah 4. Udah biar cepet, efektif, efisien. Tapi ternyata hasilnya nggak terstandar Pak Is. Itu maksudnya. Kenapa harus bikin 145 itu? So we go back Pak. We go back to standard. Itu 145 kalau unit kompetensinya ada 145. Tapi kalau di kami di experiential learning ada 9 unit kompetensi, itu yang dilakukan. You atau gimana? You make it. Oke. Itu memang harus dibuat ya sebagai acuan bersama ya. Oke. Iya. Gitu. Oke. Supaya orang yang otodidak yang Pak Bima tadi nanya. Ya. Bapak kan akan terima asesi otodidak. Iya, betul. Sekarang ini Bapak bimtekin dia dulu kan untuk sadar standar kompetensi internalisasi kan. Iya. Tapi dalam waktu 2 hari mana iya Pak? Apa iya dia terinternalisasi? Yakin nggak kita bahwa buktinya itu berkualitas? Saya kok nggak yakin. Gitu. Makasih Pak. Siap, makasih Bu Teti menyemangati kita di siang hari ini. Semangat puasa ya. Sekarang giliran Bu Sri Suryani. Bu Sri, silakan Bu Sri. Terima kasih Bu Teti. Saya sebenarnya hanya mewakili para asesor kami nih Pak. Bu Teti, kalau mereka sering curhat ke saya nih, mungkin tidak terkait dengan apa yang Bu Teti sampaikan. Yaitu begini Bu Teti, Pramindo ini kan punya asesor kompetensi dari ujung ke ujung ya, dari Aceh sampai di Papua. Nah, yang mereka sering curhatkan adalah mungkin nggak sih Bu Sri bahwa RCC asesor kompetensi itu online, sehingga kami yang jauh-jauh, karena kami kok jarang ya mendengar ada RCC untuk asesor kompetensi di daerah kami. Kalau ada memang saya bermaksud untuk tak gabungkan gitu loh Bu, supaya mereka bisa ikut, tapi memang jarang Bu. Nah ini mereka bertanya ke saya nggak bisa menjawab, saya hanya mengatakan nanti saya akan sampaikan ke BNSP, mungkin nggak sih kalau RCC asesor kompetensi itu dilaksanakan online. Ini nih pertanyaan ini. Nah, mungkin nggak sih Bu? Terima kasih Bu. Terima kasih. Bu Sri, Ibu Bapak yang saya hormati, saya adalah salah satu dari 7 anggota BNSP.
yang ditanya Bu Sri ini lebih kepada kebijakan. Jadi saya nggak boleh lancang mendahului teman-teman saya ya. Saya harus sampaikan, saya angkat isu ini dengan adanya asesor dari Sabang sampai Merauke, ada kendala-kendala. Kita kan dulu nggak pernah membayangkan ya bahwa asesor-asesor itu tumbuh sedemikian hebatnya. Bahkan even LSP pun sekarang sudah 2000-an Bu Sri, kita nggak pernah nyangka numbuhnya kayak gini. So please allow me, saya angkat ini untuk saya tanyakan kepada kawan-kawan saya komisioner. Terima kasih. Kebijakan ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Teti. Oke, ada lagi Bu Sri? Cukup. Ya, makasih Bu Teti, suara hati dari Kamindo dan teman-teman asesor ya. Ya mudah-mudahan juga nanti dengan ketemu ini berarti gagasan-gagasan ini membaharu juga nih, barangkali ada bisa menjembatani dua LSP yang ada di sampai Merauke. Bahkan ini waktunya pun dibatasi, jangan terlalu sore karena ada teman-teman di timur yang mau buka puasa. Oh iya. Makanya saya ada kata di waktu. Sekarang si Solid silakan. Selamat sore Bu Teti, Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Joko waktunya. Saya hanya menyampaikan dari sisi teman-teman nih Bu Teti, karena masih ada teman-teman di lapangan, khususnya profesi asosiasi kita ini Bu, yang menanyakan law enforcement mengenai sertifikasi, khususnya to leader Bu. Mereka masih bertanya, apa fungsinya sertifikasi? Kenapa to leader harus punya sertifikat? Sedangkan di travel agent pun tidak menanyakan hal tersebut. Ini Bu yang kadang saya agak susah menjawabnya. Kalau teman-teman di lapangan itu yang belum sadar akan pentingnya sertifikasi menanyakan hal seperti ini. Karena menurut mereka, gua tanpa sertifikasi aja gua dapat grup terus gitu. Sedangkan orang yang punya sertifikat kapan-kapan gitu Bu. Ini agak menjadi tricky ya Bu buat kami yang di lapangan. Itu Bu, terima kasih. Terima kasih. Sertifikasi ini adalah untuk memastikan kompetensi kita kan ya, dan untuk pembuktian bahwa kita memelihara. Apa sih yang disertifikasi? Standar kan, yaitu knowledge, skill, sama attitude. Artinya pemegang-pemegang sertifikat itu adalah orang-orang yang keep current, kompeten, keep current, dan terus mau belajar. Sertifikat itu sendiri melekat kepada diri pribadi. Jadi untungnya adalah di dia. Sekarang kita bicara user. User itu kan yang punya wewenang ya untuk mau pakai siapa aja gitu ya. Jadi kita nggak bisa maksa si user. Kita nggak bisa maksa. Tapi benar tadi yang Bu Olive bilang, law enforcement ya, law enforcement. Oke. Di peraturan pemerintah yang akan menggantikan PP 52, tadi saya sudah sampaikan bahwa hal ini adalah suatu kewajiban. Dan seluruh usaha pariwisata, usahanya harus tersertifikasi, SDM-nya pun juga harus bersertifikat. Jadi anggap aja gini, Bapak, Ibu, Bu Olive, semuanya ya. Tahu cerita itu kan Noah of Ark, ya kan? Noah of Ark itu untuk menyelamatkan makhluk dari kepunahan kan. Jadi sertifikasi ini sama untuk menjaga kita supaya nggak punah gitu aja ya. Jadi kapan mau dipakai, it doesn't matter. That is our umbrella for a rainy day, gitu aja. Makasih. Siap, makasih Bu. Berarti kita siap payung dulu sebelum hujan ya. Terima kasih Bu Teti. Iya, saya angkat lagi nih isu dari Bu Teti nih, pengganti PP nomor 52. Pastikan nanti kita menjadi tangan pertama yang dapat kopinya dari Bu Teti kalau sudah disahkan ya Bu ya. Karena ini pintu masuknya adalah semua tenaga kerja di sertifikasi. Begitu Bu, tolong diklarifikasi Bu. Pengganti judul tujuan PP 52. Jadi rancangan PP itu adalah untuk sertifikasi kompetensi. Tadinya kan bicaranya sertifikasi usaha sama kompetensi, tapi karena usaha sudah ada di PP lain, karena tuntutan dari Undang-Undang Cipta Kerja, Pak Jola, ya,
Maka sekarang dia sunat istilahnya itu ya, sunat. Hanya fokus sama kompetensi aja. Oke, makasih dapat bocoran. Ini Pak Bob yang terakhir sudah 14.30. Pak Bob, ini yang terakhir ya teman-teman yang pertanyaannya yang belum terjawab, mohon maaf, nanti bisa lagi di momen berikutnya. Tapi jangan lupa ada daftar hadir, presensi yang harus diisi. Ya, silakan tolong juga presensinya tolong diisi supaya kami mengupdate siapa saja yang ikut. Silakan Pak Bob langsung ya. Penutup langsung. Selamat siang Bu Teti, senang bisa ketemu. Ini sebenarnya saya menegaskan Pak Johari yang udah ketik nih, gitu kan. Tugasnya apa nih, beri SOP ke sekolah-sekolah vokasi, LSP gitu ya, itu BNSP atau Kemendikbud. Itu kenapa saya menegaskan itu, karena kebetulan kami baru saja melakukan MOU dengan Poltek Lombok, di mana kita membantu mereka seperti itu, Bu. Ternyata mata kuliah, bahkan yang di SMK gitu ya, waktu tahun lalu saya membantu untuk susun review ini, itu jurusannya pun, saya konteks pariwisata ya, karena kita bukan perhotelan, jurusannya saja sudah beda. Kalau kita tahunya bisnis perjalanan wisata, begitu ya, usaha yang tour travel, mereka pakai jasa perjalanan wisata, terminologi yang tidak boleh dirubah begitu. Jadi bukan bahasa industri, pakai bahasa pendidikan yang mereka create sendiri, di-create sendiri loh, gitu. Gitu. Sehingga terminologi yang digunakan itu benar-benar tidak sambung sama kita di industri, gitu. Jadi kalau Anda ya bahasa Indonesia PUPW, kita tahunya tour planning and operations begitu ya. Mereka hanya mengajarkan untuk menghitung tour quotations, tapi bukan tour planning begitu. Nah, repotnya kalau di perhotelan mereka jelas outputnya, ya, front office, room divisions gitu ya. Tapi di dunia pendidikan kita tidak ada itu. Pokoknya jurusan usaha perjalanan wisata atau jasa layanan wisata aja begitu. Tapi outputnya tidak tahu, sehingga tadi ini nggak ada nih, outcome-nya nggak ada nih, nggak terserap di industri, bahasa Inggris aja nggak bisa. Seperti itu. Karena semuanya di Indonesia kan, POPW, harusnya Tour Planning and Operations, gitu. Reservation, pemesanan, gitu, reservasi, seperti itu. Nah, mereka tidak terbiasa. Nah, pertanyaannya, apakah dari LSP Pramindo, misalnya, gitu ya, ini kan kita dari berbagai macam asosiasi, ini SOP-nya kita yang kasih, LSP yang kasih, BNSP, atau asosiasi, karena berhubungan dengan pelatihannya tadi. Untuk reservasi aja pelatihannya itu 35 hours loh. Kita mau kasih pelatihan teknis aja gitu ya, nggak bisa 35 jam. Kemarin waktu RTB Trainer ASEAN, itu ternyata setiap unit pelatihannya itu minimal 30 jam. Ada yang cuma 3 elemen, Bu, satu unit, itu 100 jam loh. 100 jam. Standar ASEAN. Nah, saya juga jadi bingung, waduh, gimana? Nah, apalagi tadi Pak Johari katakan, siapa yang sebenarnya berwenang untuk memberikan ini? Kita sih mau bantu, kalau dari asosiasi, maaf gitu ya, kalau dari ITLA, kami berkolaborasi dengan pihak-pihak kampus, kita proaktif gitu untuk bantu. Tapi kalau misalnya untuk profesi yang lain, pemanjat gunung gitu ya, pendaki gunung atau apa gitu ya, terus kemudian balawista, itu kan tidak ada di kampus kompetensi seperti itu. Nah, maksud saya, siapa yang berwenang memberikan SOP dan form ini ke LSPK, BNSPK, atau asosiasi sendiri yang harus proaktif. Kita jangan aja nih, gitu ya, nunggu sampai kapan nggak nyambung Bapak Ibu soalnya. Itu Bu Teti, mungkin bisa dibantu, ditegaskan kepada kami-kami nih. Langsung Bu Teti ya, ini pertanyaan terakhir ya. Pak Rustam, nanti di sesi Pak Hendra ya, pertanyaannya ya, soalnya waktunya sudah harus berganti ya. Nah, silakan Bu Teti langsung. Masih di mute, unmute dulu Bu. Om Bob, ya oke. Om Bob, jadi kita peran fungsi dulu ya, mengenai SOP ini ya, itu alat bantu ya, itu alat bantu. Bagi LSP itu untuk semua asesornya tahu
bahwa standarisasinya mengacu kepada itu. Asesor, jadi alat bantu asesor. Tugas LSP sertifikasi, that's it, assessment dan sertifikasi. Dia nggak ngajar, dia nggak ngapain. Jangan, karena tugas LSP itu. Tapi bagian yang ngajar itu adalah lembaga pelatihan, training center, BLK, gitu ya, atau LPK, LKP, atau mungkin Poltek or wherever. Itu tugas dia. Bahwa alat yang sama ini bisa dia manfaatkan, go ahead. Saya juga curhat ke mereka. Kita pun curhat balik, saya bilang, kita udah support, tahu-tahunya saya naik lantai 3 dari Sasak. Waduh, ada yang ini. Reporter bola itu, Bu. Oh, oke, jadi sekali lagi ya, fungsi kita back to function aja. Jadi pelatihan pendidikan ya lembaga pelatihan pendidikan, sertifikasi ya lembaga sertifikasi profesi. Kita balikin lagi, asosiasi ngapain? Gitu. Ya, asosiasi ngapain? Karena barang ini adalah barang yang accessible to public. Akses kan? Bisa diakses kan? Cuma tadi saya konversi aja menjadi alat namanya SOP. Jadi kita nggak bicara kewenangan Om Bob, BNSP, enggak, kita nggak bicara itu. Standard kompetensi is open to all the citizen of the Republic of Indonesia. That's it. Terima kasih. Oke, raise tepuk tangan, kasih emoticon buat Bu Teti ya. Oke, teman-teman, makasih banyak Bu Teti telah memberikan banyak pencerahan hal yang baru, transisi kita dari sertifikasi yang di BNSP dengan aplikasi dengan yang menggunakan ASEAN Toolbox. Kemudian teman-teman, sebelum saya transfer ke Pak Mangun, ayo mungkin biar ini, yuk badan kita yuk sama-sama digerakkan begini. Ya, kayaknya mulai rejang, biar semangat lagi nanti dengan Pak Mangun. Kiri kanan. Ya, makasih Bu Teti, kita semangat lagi. Buat teman-teman yang sedang puasa, tetap semangat berpuasa. Masih ada satu materi yang nggak kalah serunya lagi. Makasih Bu Teti. Makasih. Terima kasih Bu Teti. Layarnya. Terima kasih Bu Teti.